Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Sarjo. Ini di materi testing jaringan. Kali ini kita akan membahas bagaimana pengujian akses, speed test atau bandwidth test di dalam jaringan. Nah, dipakai untuk apa sebenarnya untuk tes ini ya. Jadi kalau misalkan kita membangun sebuah jaringan, itu yang perlu dipastikan adalah ketika kita sudah membuat itu bagaimana mengukur jaringannya tadi, performanya itu apakah bagus apa tidak. Nah, atau kalau kita di project biasanya ini ada di bagian di commissioning ya. Ini commissioning testing ini biasanya ada berlaku di semua jenis project. Jadi setelah selesai itu dites, di commissioning kan namanya. Nah, salah satunya kalau di jaringan kita melihat adanya ada nggak error dalam jaringan, atau ada namanya BRT atau bit error rate tester ya. Nah, ini sering dipakai untuk provider-provider besar, ISP, NAP, atau network provider untuk melihat performanya. Misalnya setelah dia menggelar fiber optik, misalnya dites ya, bagaimana performanya ya. Nah, ada banyak tool yang dipakai untuk testing ini. Kita bisa menggunakan yang paling sederhana menggunakan ping ya, tapi ping ini ya meskipun tidak diinstal itu sudah ada di Windows, Linux ada defaultnya. Kita paling tidak mengetahui performa secara umum, bisa menggunakan bandwidth test, mikrotik, IPperf, NetIQ, atau juga tool-tool online yang ada di internet kalau misalkan kita mau menguji konektivitasnya keluar sekalian. Nah, koneksi di internet kan saat ini menjadi kebutuhan ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, kita salah satunya memastikan apakah koneksi yang kita gunakan itu normal apa tidak ya, bermasalah apa tidak. Nah, kalau misalkan secara normal ya kita bisa gunakan untuk browsing misalkan. Kalau akses normal ya berarti lancar ya, tapi kita tidak bisa melihat seberapa besar sih kecepatannya. Nah, untuk bisa mengetahui itu kita bisa menggunakan tool-tool online untuk tes bandwidth ya, atau tes kecepatan, sehingga nanti kita tahu sebenarnya lancar atau tidaknya itu seperti apa. Nah, yang paling sederhana kita bisa menggunakan ping ya. Ping ini dipakai untuk mengecek konektivitas. Kalau di Windows kita bisa menggunakan perintah cmd. Nah, kita enter aja, nanti dari ping ini akan ketahuan ping ini melakukan tes koneksi dari komputer kita ke server ya, ke komputer lain, ke IP lain. Bisa ke IP, bisa juga ke domain ya. Contohnya di sini saya tesnya ke IP, jadi tes ke IP 111 misalkan DNS-nya Google atau ping ke detik. Nah, kita akan dapat reply ya. Secara default akan melakukan ping 4 kali saja ya, tapi kalau kita juga bisa tidak membatasi hanya 4 kali dengan misalkan mengkombinasikan minus T ya. Ini akan ping terus sampai dengan stop ya. Kalau pengen stop berarti kita kontrol C. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ada variasi time-nya tidak selalu stabil ya, kadang naik kadang turun ya. Ini banyak faktor ya yang menyebabkan ini. Nah, selain ping sukses tadi juga bisa ping itu misalkan timeout ya, bisa jadi konektivitas kita ke servernya bermasalah atau servernya bermasalah. Itu bisa juga ada masalah yang lain, misalkan failure hardware kita, atau misalkan masalah di TCP/IP atau DNS atau yang lain, atau di firewall, bisa seperti ini. Nah, hal yang lain yang bisa dipakai untuk menguji konektivitas ada menggunakan tool online misalkan seperti speed test. Istilah speed test atau bandwidth test ini sering kita gunakan, ini dipakai untuk menguji secara sekilas gitu ya, bukan kecepatan yang apa ya aktual, tapi aktual sekilas, karena speed test hanya dilakukan dalam selang waktu yang terbatas, bukan terus-terusan. Jadi kita akan tahu berapa kecepatan download kita, berapa besar upload kita ya. Download itu yang bisa dipakai untuk akses kita. Jadi kalau misalkan teman-teman sukanya akses, itu berarti membutuhkan bandwidth yang besar ya. Tapi kalau teman-teman misalkan seorang YouTuber atau seorang yang ngirim-ngirim data keluar, atau pada saat tertentu membutuhkan mengirim data keluar, maka itu membutuhkan kecepatan upstream atau upload yang lebih tinggi ya. Biasanya konektivitas di rumah seperti IndiHome itu tidak simetris, downloadnya lebih besar daripada uploadnya, tapi beberapa provider yang lain itu ada yang simetris. Nah, kita satuannya untuk kecepatan ini
umumnya menggunakan kbps, ada juga yang mbps, kilobit per second ya. Ada juga yang menggunakan byte ya, tapi jarang ya. Biasanya kalau satuannya adalah bit. Kalau mau dikonversi jadi byte ya berarti 1 byte itu 8 bit. Nah, ini bandwidth test tadi kita tahu secara sekilas kecepatan dari komputer kita ke server itu berapa. Nah, ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi hasil tes untuk yang keluar. Yang terutama adalah lalu lintas data. Jadi kecepatan internet ini tergantung lalu lintas internet yang baik di tempat kita sendiri atau di tempat lain. Jadi misalkan sedang rame-ramenya gitu mungkin tidak akan maksimal kecuali teman-teman mendapatkan layanan internet dedicated ya, yang selalu dijanjikan konektivitasnya 1:1 misalkan pelangganan 100 mega dedicated, maka bisa dipastikan harusnya mendapatkan bandwidth yang sekitar itu atau mungkin kadang lebih sedikit gitu ya. Terus ada masalah yang lain adalah propagation delay, terus kebisingan, kepadatan tadi, kepadatan di lokal kita atau juga di tempat lain yang akan memiliki efek yang menurunkan kualitas. Terus termasuk juga ukuran berkas ya, berkas untuk tes atau berkas yang dipakai untuk nguji tadi berapa mega atau berapa giga. Terus jumlah filenya juga itu juga berpengaruh. Terus juga dari sisi tes servernya juga saat nguji itu bisa juga sana penuh atau banyak, itu juga mempengaruhi juga saat pengujian. Atau masalah yang lain seperti aktivitas di geomagnetik atau juga misalkan sun outage, ini terutama berpengaruh pada konektivitas yang nirkabel ya, wireless atau satelit. Nah, ada banyak cara sebenarnya untuk menguji bandwidth test. Ini kita bisa menggunakan web tadi atau bandwidth place atau speedtest.net. Cukup buka, start, kirim, nanti dapat hasilnya. Atau kita juga bisa menggunakan dengan cara yang download file ya. Nah, download file ini akan lebih aktual gitu, karena download kan ukurannya besar dan akan memerlukan waktu yang lama itu kalau ukurannya besar. Nah, kita bisa lihat, mengamati seberapa besar kecepatannya ya, mungkin akan naik turun. Atau juga menggunakan software yang lain seperti bandwidth meter gitu. Nah, ini contoh beberapa bandwidth test yang aksesnya lewat web, misalkan speedtest, fastnet, ya, fast.com. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa tinggal klik saja nanti dapat hasilnya. Termasuk yang Telstra juga sama, kita tinggal klik dapat hasilnya. Speedtest.net juga sama. Nah, ada juga misalkan teman-teman menggunakan Mikrotik. Di Mikrotik itu ada bandwidth test yang bisa dipakai untuk testing Mikrotik ke Mikrotik, atau juga Mikrotik client juga bisa ya. Jadi ini lebih ke local testing atau misalkan testing antar router dalam jaringan lokal ya. Kalau yang ini tadi kan internet testing ya, jadi testing dari kita keluar. Kalau ini local testing, bisa dipakai untuk local testing. Ini tadi bandwidth test tadi bisa dipakai untuk testing keluar, atau misalkan testing lokal juga bisa ya. Misalkan kita download dari file server yang ada di lokal kita bisa mengamati berapa besar kecepatan yang ada. Nah, ini tadi melihat bandwidth test secara aktual, misalkan dengan software yang monitoring bandwidth kita bisa gunakan ini. Ini ada versi trialnya kalau misalkan mau nyoba. Atau tool yang lain yang lebih banyak dipakai terutama untuk pengguna Linux itu menggunakan ipperf. Nah, ini yang kita bisa custom ya untuk testingnya. Biasanya belum ada, kita tambahkan dulu. Kalau di misalkan Ubuntu pakai apt-get gitu ya, nanti diinstal. Nah, kelebihan dari ipperf ini kita bisa custom jenis tesnya ya, mau TCP, UDP saja gitu ya. Tapi ipperf ini hanya bisa dipakai untuk point to point, artinya kalau kita mau tes harus ada tes servernya. Jadi kita pasangkan ipperf di server, nah kita tesnya dari klien gitu ya. Jadi bukan seperti ping ya. Kalau ping kan tinggal pakai saja, kalau ini harus ada aplikasi di sisi server dan ada di klien. Nah, ini ada ipperf, ada sintak yang bisa dikombinasikan. Nah, ini tadi konfigurasi di isi servernya cukup ipperf-s, nanti udah jalan servernya, tinggal di klien nanti kita lakukan testing dengan kombinasi sintak yang sesuai dengan kebutuhan ya, mau TCP saja, mau UDP, mau ukuran paketnya berapa gitu ya, kita bisa di custom dengan sintaks di kliennya.
Nah, ini contoh kombinasi dari FPPROF untuk testing ke lokal misalkan dengan intervalnya setiap berapa nih, 5 detik ya, 5 detik. Jadi totalnya selama 20 detik misalkan. Nanti kita dapatkan kecepatannya tiap 5 detik ini berapa, terus rata-ratanya berapa gitu. Oke, itu ya sekilas tentang bandwidth test. Nanti ini ada materi-materi yang nanti bisa dipelajari terkait dengan testing. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.